When I find myself in times of trouble, Mother Mary. How are you? Enjoying the job? Scene dimulai dengan memperlihatkan seorang laki-laki yang tengah bekerja di sebuah toko grosir. Dia bernama Jack, seorang yang senang menghabiskan hari-harinya dengan mengikuti event musik konser di jalanan atau sekedar bernyanyi di kafe-kafe. Jack bercita-cita ingin menjadi musisi terkenal, tapi itu bukanlah hal yang mudah karena nggak ada satupun orang yang menyukai lagu-lagu ciptaannya, kecuali hanya 4 orang sahabatnya yang selalu bersamanya. Perjuangan ini membuat Jack pesimis dan memutuskan untuk berhenti mengejar impiannya. Pada malam itu, Jack yang tengah bersepeda dikagetkan oleh pemadaman listrik yang seketika membuat sekelilingnya menjadi sangat gelap. Pemadaman ini membuat Jack tertabrak oleh bus yang melintas. Ia terlempar beberapa detik hingga akhirnya jatuh dan listrik kembali menyala. Saat sadarkan diri, Jack sudah berada di rumah sakit bersama Ellie, sahabat sekaligus manajernya. Ellie mengatakan bahwa Jack tertabrak saat listrik di seluruh dunia padam selama 12 detik. Karena hal ini membuat Jack harus kehilangan 2 gigi depannya. Yours got run over by a bus. He's got a new guitar, he's going to play a song. Epic. Now it seems as though they're here to stay. Oh, Go on. I said something wrong, now I long for you. Beberapa hari setelah itu, keanehan muncul sejak Jack menyanyikan sebuah lagu The Beatles di depan teman-temannya. When did you write that? Bahkan Ellie pun bertanya tentang proses pembuatan lagu itu. Jack menjawab itu adalah lagu The Beatles. The what? Tapi sayangnya mereka semua asing dengan nama itu. Jack terlihat sangat kesal dan menurutnya ini adalah sebuah lelucon yang aneh. Nice song, though. It's not a nice song. No, it is, mate. The song was exquisite. How come I've never heard it before? Oh, Christ. Sesampainya di rumah, Jack langsung menuliskan nama The Beatles di internet. Oh. Okay. Nggak hanya itu, Jack juga menemukan bahwa band Oasis dan brand Coca-Cola juga tiba-tiba menghilang. Hal ini jelas makin membuatnya bingung. Di saat itu, Jack juga langsung berlari hujan-hujanan ke rumah Ellie, hanya untuk memastikan ulang apakah benar Ellie tak mengenal The Beatles. Mengetahui bahwa tak seorang pun mengingat lagu-lagu The Beatles, Jack pun langsung berusaha keras untuk mengingat semua lirik lagu The Beatles dan mencatatnya. Keesokan harinya, Jack datang ke sekolah tempat Ellie mengajar. Ia mengatakan bahwa ia ingin kembali melanjutkan konsernya dengan alasan bahwa ia telah menciptakan beberapa lagu baru. Hal ini jelas mendapatkan support dari manajernya itu. Beberapa saat setelah itu, Jack mendatangi dokter giginya kemudian memasang gigi palsu. Dan sejak saat itu juga, Jack mulai kembali bernyanyi dari satu kafe ke kafe lainnya. Why don't you play one for us? Me and your dad love hearing your things, don't we, darling? When I find myself in times of trouble. Tak butuh waktu lama, semangat baru itu langsung membuahkan hasil. Seorang produser musik lokal yang bernama Kevin secara nggak sengaja mendengar salah satu lagu yang dibawakan oleh Jack. Kevin menemui Ellie dan memintanya untuk membawa Jack ke studionya untuk rekaman secara gratis. You okay? Tak lama setelah itu, Ellie pun langsung mengatakan tentang hal ini kepada Jack. Dan Jack pun menerima tawaran itu. Ia rekaman dengan membawa lagu-lagu The Beatles yang ia ingat. Hasil rekaman itu langsung dijadikan dalam bentuk CD dan CD itu pun mulai mereka sebarkan. Salah satunya dengan cara memberikan CD itu secara gratis kepada semua pengunjung grosir tempat ia bekerja. Promosi dengan cara itu ternyata sukses membuahkan hasil. Jack diundang oleh salah satu stasiun televisi. Ia diminta menyanyikan salah satu lagunya yang berjudul In My Life. Uniknya di momen ini, Ellie terlihat sangat canggung. Ia merasa bahwa lirik yang ada pada lagu itu seolah dibuat untuk dirinya.
Who did you write it about? Out. There's something about him you should know. Sayangnya saat Jack ingin jujur tentang apa yang sebenarnya terjadi, tiba-tiba sebuah panggilan telepon merusak obrolan itu. Ellie mengatakan bahwa seorang yang mengaku bernama Ed Sheeran menelponnya. Tapi Ellie di sini nggak percaya gitu aja dan meyakinkan Jack bahwa itu hanyalah ulah sahabatnya bernama Nick yang ingin mengerjai mereka. Keesokan harinya kejutan kembali mendatangi Jack. Ibunya mengatakan bahwa ada seorang tamu bernama Ed mencarinya. Mendengar hal ini, Jack pun langsung lari dari kamarnya dan menghampiri tamu itu. Dan ternyata benar, itu adalah Ed Sheeran. Kedatangan Ed Sheeran ternyata karena kagum setelah mendengar lagu yang dibawakan oleh Jack pada malam itu. Selain itu, Ed juga bermaksud mengundang Jack sebagai pembuka konsernya yang akan diselenggarakan di Moskow. You look like Ed Sheeran, you know. Karena dalam waktu dekat ia harus terbang ke Moskow, Jack meminta Ellie untuk menemaninya. Namun Ellie nggak bisa menerima tawaran itu karena pekerjaannya sebagai guru yang nggak bisa digantikan. Jack pun meminta sahabatnya yang bernama Lucy untuk menemaninya di Moskow. Sayangnya hari itu Lucy juga memiliki kegiatan penting yang nggak bisa ditinggalkan. Mau nggak mau, satu-satunya temannya yang tersisa adalah Rocky, seorang yang terkenal sebagai pembuat ulah dan so asik dengan orang baru. Tapi bagaimanapun, ia menyempatkan waktunya untuk menemani Jack. Especially the rapping. Really? No, only kidding. Doesn't rap. Sounds a bit crap. Sampailah pada momen itu, dia membuka acara dengan sebuah lagu. Dan surprisingly, semua orang terlihat sangat menikmati lagu yang dibawakan oleh Jack. Tapi tidak untuk seorang pria yang berdiri di tengah-tengah keramaian itu. Dia melihat sesuatu yang aneh pada diri Jack. Namun ia tak berkata apapun meskipun terlihat begitu kebingungan. Setelah selesai konser, Ed terlihat mengagumi penampilan Jack karena menyebutkan Rusia dengan sebutan USSR pada lirik lagunya. Mengingat nama USSR atau Uni Soviet sudah berganti menjadi Rusia pada tahun 1991 lalu dan Jack bahkan belum lahir di tahun itu. Secara tiba-tiba Ed Sheeran mengajak Jack untuk bertanding menciptakan lagu dalam waktu 10 menit. Dan lagu itu harus benar-benar baru dan dinyanyikan secara spontan. Dan perlombaan itu pun dimulai. Diawali dengan Ed Sheeran yang membawakan sebuah lagu berjudul Penguin. Sedangkan Jack membawakan sebuah lagu yang berjudul The Long and the Winding Road, yang tentu saja itu bukanlah asli ciptaan Jack, melainkan lagu The Beatles lagi yang telah ia klaim. Di sini penampilan Jack sangat dinikmati oleh semua orang dalam ruangan itu, termasuk oleh Ed Sheeran itu sendiri. Saat hendak melakukan voting, Ed Sheeran langsung mengatakan bahwa lagu yang baru saja dibawakan oleh Jack adalah salah satu lagu terbaik yang pernah ia dengar. Ed mengakui kekalahannya, maka dari itu nggak perlu lagi diadakan voting. Setelah Jack diakui menang dalam pertandingan itu, seorang wanita terlihat datang mendekatinya. Dan dia adalah Debra, manajer dari Ed Sheeran. Debra mengatakan bahwa ia ingin bicara lebih dalam dengan Jack tentang karirnya dalam musik dan mengundang Jack datang ke LA. Sedikit pesta sebagai perayaan prestasi sekaligus pelepasan Jack yang akan segera terbang ke LA. Di sini tampak keluarga dan semua sahabat Jack berkumpul di rumahnya untuk mengungkapkan harapan dan doa terbaik untuk Jack. Di sela-sela pesta, tampak Jack dan Ellie terlihat sedikit perbincangan yang cukup serius. Sambil menggenggam Amer di tangannya, Ellie melihat semua tempelan stiker yang ada di kamar Jack. Hal ini membuatnya berasumsi bahwa lagu-lagu yang diciptakan ternyata bukan untuknya. Mengingat semua stiker itu bertuliskan judul dengan nama wanita lain. Ellie di sini terlihat sangat menyesal tentang perasaan yang ia miliki. Namun ketika Jack ingin menjelaskan, keluarga dan teman-temannya terus memanggil dan menunggu kehadiran mereka untuk kembali bergabung di pesta itu. Hal ini membuat Jack harus segera turun tanpa bisa menjawab semua pertanyaan Ellie. Dan sampailah pada hari itu, Jack ini sudah berada di LA. Debra mengatakan bahwa ia akan membantu Jack menjadi penyanyi terkenal, mendapatkan kepopuleran dan uang yang sangat banyak. Debra juga akan menjadi manajer barunya yang akan segera meliris semua lagu-lagu Jack. Hari pertama rekaman di LA, terlihat Jack mendapatkan banyak kritikan dari tim Debra.
mulai dari petikan gitar, aransemen, pemilihan kostum, dan lain sebagainya. Di momen ini Jack terlihat mulai tertekan dan nggak begitu nyaman. Ya gimana enggak, layaknya seorang penyanyi amatir yang dituntut menjadi superstar dalam waktu sekejap. Semakin hari nama Jack semakin menjadi terkenal. Seluruh media meliput karyanya, namun kepopuleran ini layak pisau bermata dua, membuatnya terkenal dalam waktu singkat, dan membunuhnya karena tuntutannya yang lebih besar. Semua fansnya meminta Jack menciptakan lagu lebih banyak lagi. Hal ini jelas membuatnya harus berpikir keras untuk mengingat semua lirik-lirik lagu The Beatles. Suatu hari Jack memutuskan untuk datang ke Liverpool. Home sweet home. Layaknya penyanyi terkenal, Jack langsung dikejar oleh para fans begitu sampai di bandara. Jack dan Rocky sebenarnya datang untuk mengunjungi tempat-tempat ikonik The Beatles, seperti Strawberry Field, Penny Lane, dan makam Eleanor Rigby. Tujuan Jack datang ke sana adalah untuk mengingat lirik-lirik lagu The Beatles agar bisa menghasilkan karya yang lebih banyak. Namun sesuatu yang janggal adalah wanita parubaya yang ada di bandara tadi ternyata diam-diam masih mengikuti Jack. Sesampainya di penginapan, Jack dikagetkan oleh kehadiran Ellie yang ternyata datang menyusulnya. Dia terlihat sangat senang oleh kedatangan mantan manajernya itu. Seharian waktu mereka habiskan bersama, hingga malam harinya, saat suasana mulai menjadi romantis, Ellie pun kembali tiba-tiba overthinking dan menganggap hubungan mereka tidak akan berhasil. Meskipun Jack membuka diri, namun Ellie merasa bahwa hal yang mereka lakukan adalah sesuatu yang salah dan kemudian Ellie pun meninggalkan Jack. Keesokan paginya ternyata Jack bangun kesiangan. Namun mengingat Ellie akan pulang pada hari itu, ia pun segera bergegas menuju stasiun untuk menemui Ellie. Namun sayangnya, pada saat sampai di stasiun, petugas mengatakan bahwa kereta tujuan London baru saja berangkat. Jack yang panik langsung menelpon Ellie dan mengatakan bahwa ada sesuatu yang harus mereka bicarakan. Untungnya Ellie belum berangkat. Ia berada di restoran persis berada di belakang Jack dan Rocky. Mereka pun segera menemui Ellie. Jack mulai dengan membahas obrolan semalam. Menurutnya, semua itu adalah hal yang salah karena ia telah menganggap Ellie seperti saudaranya sendiri. Namun surprise-nya Ellie tak mendukung perkataan itu. Ellie mengaku bahwa ia telah berusaha menunggu Jack mencintainya. Namun kini, ia sadar bahwa ia hanyalah seorang guru biasa. Sedangkan Jack adalah musisi, sekaligus penulis lagu terbaik di dunia. No, exactly right, but... No, so? And now it's got even trickier because... Meskipun Jack terus menyangkal, ia tetap tak bisa memenuhi permintaan Ellie yang memintanya untuk tetap tinggal. Sedangkan manajernya terus menelpon dan meminta Jack untuk segera menaiki pesawat dalam waktu 2 menit. Dengan perasaan bersalah, Jack pun memutuskan untuk meninggalkan Ellie dan segera terbang ke LA. Your future is out the door and to the left, a taxi rank. Jack langsung menghadiri sebuah forum meeting dari label musiknya. Di sini tampak semua anggota tim berkumpul mengelilingi Jack. Seorang yang memandu acara juga mengatakan bahwa mereka telah mengganti beberapa hal dari lagu Jack, mulai dari judul, lirik, cover, dan lain sebagainya. Semuanya dilakukan tanpa persetujuan Jack terlebih dahulu, yang membuat Jack terlihat tak begitu nyaman. Sejak hari itu Jack terlihat risih dan tak tenang dengan kepopuleran yang ia miliki. Setiap waktu ia merasa dihantui oleh pertanyaan-pertanyaan seputar lagu yang ia bawakan. Ia juga merasa selalu dibayangi oleh personel The Beatles. Belum lagi label musiknya memberikan slogan kepada publik bahwa Jack menciptakan lagunya seorang diri tanpa bantuan siapapun. Pada hari itu manajernya meminta Ed Sheeran untuk bertemu dengan Jack terkait dengan masalah lirik pada lagunya. Ed Sheeran bertanya tentang makna dari lagu Hey Dude kepada Jack. Namun Jack terlihat terbata-bata dan kebingungan dalam menjawab pertanyaan itu. Karena tak mendapatkan jawaban yang memuaskan, Ed pun menyarankan untuk mengganti judul dan lirik pada lagu itu menjadi Hey Dear. Karena menurutnya kata dude itu terdengar begitu lawas dan kuno. Saat merekam ulang lagu itu, Jack mendapat panggilan telepon dari Ellie.
Ellie mengatakan bahwa ia membawa kabar baik dan kabar buruk. Kabar baiknya adalah Hotel Pier kembali dibuka, sebuah tempat berkesan yang pernah mereka kunjungi dulu. Bloody Civ. Kabar buruknya adalah Ellie telah bertemu dengan seseorang yang mencintainya, dan seseorang itu adalah Kevin, produser yang pertama kali mengajak Jack untuk rekaman. Ellie mengakui ia tak ingin Jack tahu kabarnya dari orang lain. God, yeah, of course you do. What could possibly be so urgent? Emosinya meledak pada saat kembali ke ruangan. Ia mengaku sangat terganggu karena selalu dikelilingi oleh tim manajernya. Yeah. You know, I never understood what you didn't see. Seakan tak peduli dengan apa yang dirasakan Jack. Mereka hanya ingin tahu di mana dan kapan Jack akan mengeluarkan albumnya. Jack akhirnya memutuskan untuk mengeluarkan premier album pertamanya di sebuah hotel pinggir pantai bernama Hotel Pier. Di momen ini, terlihat orang-orang mulai memenuhi pinggir pantai untuk menyaksikan konser Jack. And we've seen anything like this before. What have we here? Deborah, this is Ellie. Ellie, this is Deborah, my agent. Will you just come and say good luck and break a leg? Yeah. Jack mendatangi konferensi pers sebelum konser dimulai. Ia diberikan beberapa pertanyaan oleh wartawan. Semuanya terlihat biasa awalnya. Namun saat seseorang menyebutkan nama personil The Beatles, Jack seketika panik dan ketakutan. Thank you so much. We have to go to the room now. We'll see you later. Di momen ini Jack terlihat begitu tertekan. Belum selesai dengan masalah Ellie, kini ia juga dihantui oleh pertanyaan tadi. Namun bagaimanapun, Jack berhasil membuka konsernya dengan sebuah lagu berjudul Help. Lagu yang dipercepat daripada versi aslinya, menggambarkan frustasi yang ia rasakan. Mungkin ini bisa dibilang scene paling stressful, seakan Jack benar-benar memaknai lirik dan menangis meminta tolong. Rocky mengatakan bahwa ada dua orang pasangan yang ingin menemui Jack. Di momen ini Jack seketika ketakutan melihat mainan kapal selam kuning yang diberikan oleh Rocky. Yap, karena mainan itu adalah judul dari salah satu lagu The Beatles, yaitu Yellow Submarine atau Kapal Selam Kuning. Well, we just wanted to say thank you, that's all. Thank me. Mereka adalah pasangan parubaya yang pernah mengikuti Jack pada saat mengunjungi makam Eleanor Rigby di Liverpool. Tetapi kedatangan mereka bukanlah untuk menangkap Jack, melainkan mereka ingin mengucapkan terima kasih kepada Jack karena telah membawakan lagu-lagu The Beatles dan kembali mempopulerkannya. Menurut pasangan itu, dunia akan jauh lebih baik apabila semua orang kembali mengenal lagu-lagu The Beatles. Melihat Jack yang tertekan, pasangan ini memberikan sebuah kertas kepada Jack yang diharapkan dapat membantu Jack keluar dari masalahnya. Selembar kertas itu pun ternyata mengantar Jack ke sebuah rumah yang sangat jauh dari keramaian. Ternyata itu adalah rumah John Lennon, salah satu personel atau vokalis dari The Beatles. You John? That's right. Can I help? Jack mendatangi rumah itu. Dia bercerita banyak hal dan bertanya tentang kehidupan John selama ini. John menjawab kehidupannya sangatlah bahagia. Bahagia dalam definisi menikmati hal-hal yang ia lakukan, menemui dan berjuang untuk seseorang yang ia cintai, mempertahankan dan hidup bersama. Saat ditanya oleh John, Jack mengaku bahwa kisah asmaranya berjalan dengan buruk. John memberikan sebuah nasihat kepada Jack. Ia mengatakan bahwa untuk mendapatkan sebuah kehidupan yang nyaman dan damai itu bukanlah sesuatu yang sulit. Itu cukup dengan memperjuangkan seseorang yang dicintai. Nasihat itu ternyata merubah seluruh cara pandang Jack dalam kehidupan. Jack pun memeluk John sebagai ucapan terima kasihnya. Tak lama setelah itu, Jack langsung menelpon Ed Sheeran dan meminta sebuah bantuan, yaitu menyisipkan sebuah panggung untuk konsernya. My boy! Sampailah pada keesokan harinya, terlihat kedatangan Jack disambut oleh Debra di belakang panggung. Seperti biasa, manajer ini selalu menyampaikan ambisinya yang ingin membeli barang-barang mewah atas kesuksesan Jack. Is she here? Yeah. Remember the plan? Yep. When I get to the last song. Hey, I'm ready. Wembley Stadium, please make some noise for Mr. Jack. Jack pun memasuki panggung dan kemeriahan terdengar dari seluruh arah. Tanpa berkata sepatah kata pun, Jack langsung bernyanyi dan menguasai panggung. Here comes the sun. Ia membawakan beberapa lagu The Beatles yang sangat baik.
Sampailah pada lagu yang berjudul All You Need Is Love. Rocky turut menyambut Ellie dan mengajaknya ke belakang panggung. Di ruangan teknisi itu, ia meminta Ellie untuk menghadap ke kamera. Tak lama setelah itu konser pun selesai. Jack meminta Rocky untuk menghidupkan kamera di belakang panggung. This is Ellie. Yap, di tengah keramaian itu, Jack memperkenalkan Ellie pada seluruh penonton. Ellie yang awalnya tak mengetahui tampak kebingungan menyadari ia sedang ditonton oleh ribuan orang. All the songs I've sung tonight were really written and performed by 4 men. Jack mengaku kepada semua orang bahwa lagu yang selama ini ia nyanyikan bukanlah miliknya, melainkan milik The Beatles. Ia mengaku hanya sebagai pengirim lagu-lagu itu ke dunia. Semua orang jelas kebingungan, mengingat tak satupun orang yang mengenal nama The Beatles. Jack juga mengaku bersalah karena mengambil karya Beatles agar membuatnya terkenal. Namun ia berjanji tak akan mengambil keuntungan apapun dan akan segera meliris seluruh lagu itu ke internet, sehingga semua orang dapat memilikinya secara gratis. Rocky, do it. And I want to thank Ellie for her love. Di depan ribuan orang, Jack juga berterima kasih kepada Ellie atas kasih sayangnya selama ini. Konser pun ditutup setelah Jack mengungkapkan perasaannya. Ia juga dilepas begitu meriah oleh seluruh penonton yang begitu menghargai kejujurannya. Di belakang panggung, Jack kembali bertemu dengan Ellie. Meskipun terlihat sedikit canggung, namun perasaan yang mereka miliki tak bisa ditutupi. I'm sorry. Screen it, got my hair done. Well, this is a strange one. And obviously all I want is for Ellie to be happy. Thank you. Singkat cerita, Kevin pun merelakan Ellie menikah dengan Jack. Sejak saat itu, kehidupan Jack kembali normal. Tak ada lagi kepopuleran dan tekanan dari sebuah kebohongan besar yang harus ia pertanggungjawabkan. Dan yang terpenting, dia menikah dengan wanita yang benar-benar ia cintai. Dan film pun tamat. Mungkin sampai di sini saja teman-teman untuk alur cerita film kita kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang telah mengikuti alur cerita film ini sampai selesai. Sekian dari Mimin, sampai jumpa di konten berikutnya.